Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya. Siang. Apa kabar untuk hari ini? Baik semua, sehat ya? Sehat. Ini coba saya pengen lihat wajahnya Mas Afif dong. Kameranya kenapa? Itu kan enak kelihatan. Kalau Mas Harmawan, kameranya kenapa? Oh, rusak. Untuk Mas Sony bisa di-mute dulu ya. Oke. Sebelum materi kita mulai, tolong dipimpin doa dulu Mas Sony ya, silakan dipimpin Mas. Belum kita mulai. Sudah. Oke. Tadi sudah absen semua? Sudah. Saya cek dulu ya absennya ya. Oh ini, Mbak Ayus belum absen. Silakan absen dulu. Mas Sony, silakan absen dulu. Saya tunggu ya. Sudah absen semua ya. Mas Sony? Akhir ya, saya absen. Ini kok belum absen ya? Dia tadi belum absen, Pak. Sampai jam 3 ya, absennya. Presentasi saya keluar ya? Sudah. Apa masih belum? Keluar. Keluar, Pak. Ini kita belajar tentang film ya. Di mata pelajaran administrasi infrastruktur jaringan yang akan kita bahas nantinya adalah tentang. Sebelum ke materi, saya punya video motivasi untuk kalian dalam belajar semangat. Silakan dilihat dulu videonya.
Sudah dilihat ya videonya? Sudah Pak. Dari video ini kita belajar bagaimana kita bisa memotivasi diri kita sendiri supaya kita mudah dalam menggapai cita-cita kita. Lanjutkan ya. Nah, ada yang masih ingat ya tentang jaringan komputer? Coba Mas Habib, apa sih jaringan komputer itu? Rukun. Mas Habib, Nggih. atau ada yang apa jaringan komputer? Jaringan komputer adalah jaringan pada sebuah komputer yang berfungsi untuk berkomunikasi antar komputer. Kalau yang lain ada yang bisa jawab? Mas Sony? Jaringan komputer adalah jaringan telekomunikasi yang memungkinkan komputer untuk saling berkomunikasi. Iya, jawabannya benar semua ya. Jadi jaringan komputer itu dimana dua komputer atau lebih yang saling terhubung atau saling berkomunikasi antara satu dengan yang lainnya. Nah, itu adalah jaringan komputer. Sebelum kita ke materi VLAN juga, kita punya kompetensi dan indikator untuk pencapaian dalam pelajaran ini ya. Coba Mbak Putri dibaca untuk kompetensi dasar. Kompetisi dasar dan indikator mencapai kompetisi. 1. Menganalisis pelan pada jaringan. Indikator pencapaian kompetisi. 1. Menjelaskan konsep pelan. 2. Menentukan cara konfigurasi pelan. 2. Kompetisi dasar mengkonfigurasi pelan pada jaringan. Indikator pencapaian kompetisi. 1. Melakukan konfigurasi plan. 2. menguji hasil konfigurasi plan. 3. membuat laporan konfigurasi plan. Terima kasih ya. Nah, kita juga selain memiliki indikator pencapaian dan kompetensi dasar dalam pelajaran ini, nanti tujuannya untuk apa sih? Tujuannya kalian itu dapat menjelaskan konsep VLAN melalui kegiatan. Nanti ada diskusi, presentasi dengan benar. Kemudian kalian nanti juga bisa menentukan cara konfigurasi VLAN melalui kegiatan apa? Kegiatan diskusi, presentasi dengan benar juga. Kemudian ada juga nanti kalian itu mampu melakukan konfigurasi VLAN pada aplikasi simulator pada paket tracer. Kalian bisa menguji hasil konfigurasi VLAN pada aplikasi simulator juga pada paket tracer dengan tepat dan benar. Dan yang terakhir nanti kegiatan pembelajaran VLAN nantinya tujuannya bisa dilihat ini ya. Nah, selain ada tujuan, saya nanti juga akan menilai. Nilainya apa? Di situ ada nilai NA. NA itu adalah nilai akhir. Kemudian ada K plus A plus B dibagi 3. Nah, itu adalah kognitif penilaian pengetahuan. Jadi kayak tadi Mas Habib dan Mas Sony menjawab. Jadi Bapak nanti akan memberikan kalian itu nilai. Kemudian ada afektif. Afektif ini adalah sikap atau observasi. Ketika kalian nantinya saya tadi kan Bapak lihat untuk wajah kalian, nanti saya juga memberikan nilai seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah psikomotorik, penilaian di mana kalian nanti bisa penilaian terhadap keterampilan, diskusi, dan presentasi.
Nah, itu untuk penilaian. Oke, sebelum ke VLAN juga, apa sih protokol jaringan itu? Ada yang tahu nggak tentang protokol jaringan? Kalau ada yang tahu, coba acungkan tangan. Ayo, apa protokol jaringan itu? Mungkin Mas Afif? Apa protokol jaringan? Protokol jaringan, aturan dalam sebuah jaringan. Aturan, ya betul. Ada lagi? Ada lagi yang bisa jawab? Ya? Kata-kata Habib aja ya. Terima kasih ya Mas Habib. Nanti nilainya saya tambah. Jadi protokol jaringan itu adalah sistem peraturan yang memungkinkan terjadinya hubungan, komunikasi, dan perpindahan data antara dua komputer atau lebih. Nah, yuk kita belajar ke VLAN sekarang. Jadi apa sih VLAN itu? VLAN itu sebenarnya protokol jaringan yang sudah agak lama ya. VLAN sendiri itu berjalan di layer 2. Kalau kalian melihat protokol OSI layer itu kan ada 7 lapis ya. Nah, di situ ada application layer, kemudian link layer, ada data layer, dan network layer, dan sebagainya. Nah, VLAN sendiri itu fungsinya digunakan untuk membagi segmen-segmen atau mengkelompokkan jaringan atau network dalam satu switch. Nah, itu gunanya VLAN yang pertama. Yang kedua, digunakan untuk memanage layer atau memanage segmen-segmen yang berada di layer atau memuatkan service layer 2 ke dalam layer link 1. Itu adalah fungsi dari VLAN. Tadi saya menyebutkan fungsi dari VLAN adalah untuk membagi segmen-segmen ya. Di sini saya memiliki 6 buah komputer. Bagaimana caranya untuk menghubungkan 6 komputer ini supaya bisa berkomunikasi antara satu dengan yang lainnya? Ada yang bisa hanya komputer ini bisa berkomunikasi ditambah apa? Gimana? Dikasih kabelan. Iya betul, dikasih kabelan. Selain itu kan ini ada jumlahnya atau tambah Kabelan plus switch. nah, betul ya. Jadi dikasih switch. Nah, supaya bisa berkomunikasi kita kasih switch. Switchnya di switch ini nanti kita bisa membagi ya, switch khusus yang bisa membagi VLAN tersebut, yaitu menggunakan switch limitable. Jadi mengelompokkan ya, misalnya di sini ada kelompok merah, kelompok
kuning, kemudian kelompok hijau. Jadi bagaimana caranya kita menghubungkan? Cara yang paling mudah ya, cara yang paling mudah itu adalah kita berikan satu switch seperti ini. Bisa enggak? Bisa aja, tetapi kalau kita beli lebih dari satu switch, otomatis biaya akan membengkak. Kalau kalian sebagai administrator jaringan, maka cara seperti ini adalah cara yang kurang ekonomis atau kurang baik ya. Kenapa? Karena biayanya akan semakin besar. Kemudian belum lagi nanti kalian akan menghubungkan antar network, misalnya bagaimana caranya berkomunikasi kelompok merah dengan kelompok kuning ya. Jadi seperti itu ya untuk pengertian VLAN itu sendiri dan fungsinya. Oke. Caranya cukup kita beli switch manageable aja tadi satu ya. Kemudian kita bagi nantinya di dalam switch, kita setting, kita konfigurasi untuk kelompok A atau kelompok merah, kemudian kelompok kuning, kemudian kelompok hijau. Di kelompok merah itu ada ID 10, VLAN ID-nya 10, kemudian VLAN ID 20 itu untuk kelompok kuning, dan yang terakhir VLAN ID untuk kelompok hijau. Nah, untuk selanjutnya silakan dibuat kelompok yang terdiri dari 2 siswa. Tugasnya sudah saya share di Google Classroom ya. Kemudian setelah kalian buka ya, ini ya, saya tunjukkan ya. Untuk tugas kelompoknya atau diskusi kelompoknya, silakan dibuka ya, di sini itu sudah saya share formnya. Nah, nanti silakan cari ini ya, di sini ada kan jelaskan tentang definisi dan prinsip, manfaat serta kerja VLAN. Di sini sumber satu itu sumbernya dari mana, kemudian ada prinsip, kemudian manfaat VLAN dan cara kerja VLAN. Yang kedua juga sama, sumbernya dari mana, kemudian prinsipnya seperti apa, kemudian buat kesimpulan sementara juga. Yang kedua, soal yang kedua adalah sebutkan dan jelaskan jenis-jenis VLAN dan tipe-tipe koneksi VLAN. Pertama, sumbernya satu dari mana, jenis VLAN apa, kemudian tipe koneksinya VLAN itu seperti apa. Bisa ya? Silakan dikerjakan selama 15 menit.
Gimana? Ada kesulitan? Masih download Pak. Oke, siap. Itu tadi. Bisa dipresentasikan, Mas. Share screen-nya ya. Oh jelas. Silakan dijelaskan. Belum keluar Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2. Nama saya Habib Maulana Syah dengan Muhammad Afif Ramadan. Pertama, pengertian VLAN. VLAN digunakan untuk segmentasi berdasarkan pada, dan ini cara kerja VLAN. Catatan penting di sini, yang pertama adalah VLAN dikonfigurasikan pada tiap port dari switch, bukan pada host. Yang kedua, untuk membuat host menjadi anggota sebuah VLAN, maka harus diberikan IP address dan subnet satu network dengan VLAN tersebut. Dan selanjutnya, tanpa VLAN sama dengan tanpa broadcast control. Tanpa VLAN, IP request akan dikirim ke semua host, akan memakan bandwidth dan sering terjadi tumbukan. Dengan VLAN, IP request akan dikirim hanya ke host anggota VLAN yang sama dan mengurangi terjadinya collision. Bagaimana VLAN bekerja? VLAN diklasifikasikan berdasarkan metode yang digunakan untuk mengklasifikasikannya, baik menggunakan port ID, MAC address, protokol, atau aplikasi. Semua informasi yang mengandung penandaan atau pengalamatan suatu VLAN disimpan dalam suatu database. Jika penandaannya berdasarkan port yang digunakan, maka database harus mengindikasikan port-port yang digunakan oleh VLAN. Dan untuk mengaturnya, maka biasanya digunakan switch atau bridge yang manageable atau yang bisa diatur. Keanggotaan dalam suatu VLAN dapat diklasifikasikan berdasarkan port yang digunakan, MAC address, tipe protokol, alamat subnet, serta berdasarkan aplikasi. Pertama, berdasarkan port. Keanggotaan pada suatu VLAN dapat didasarkan pada port yang digunakan oleh VLAN tersebut. Sebagai contoh, pada switch dengan 4 port, port 1, 2, dan 4 merupakan VLAN 1. Sedangkan port 3 dimiliki oleh VLAN 2. Lihat tabel pada berikut. Kelemahannya adalah user tidak bisa untuk berpindah-pindah. Apabila harus berpindah, maka network administrator harus mengkonfigurasikan ulang. Yang kedua, berdasarkan MAC address. Yang pertama, keanggotaan suatu VLAN didasarkan pada MAC address dari setiap workstation atau komputer yang dimiliki oleh user. Switch mendeteksi semua MAC address yang dimiliki oleh setiap virtual LAN. MAC address merupakan suatu bagian yang dimiliki oleh NIC di setiap workstation. Kelebihannya, apabila user berpindah-pindah, maka dia akan
tetap terkonfigurasi sebagai anggota dari VLAN tersebut. Sedangkan kekurangannya bahwa setiap mesin harus dikonfigurasikan secara manual, dan untuk jaringan yang memiliki ratusan workstation, maka tipe ini kurang efisien untuk dilakukan. Berdasarkan tipe protokol yang digunakan, keanggotaan VLAN yang bisa berdasarkan protokol yang digunakan. Dan ini tabelnya. Berdasarkan alamat subnet IP, subnet IP address pada suatu jaringan juga dapat port centric VLAN dan VLAN tagging. VLAN tagging digunakan bila sebuah link digunakan untuk membawa traffic untuk lebih dari satu VLAN. Membuat VLAN. Yang pertama, VLAN 1 terdiri dari port 1 sampai 5. Satu radio access point dapat dihubungkan pada port tersebut. Yang kedua, VLAN 2 terdiri dari port 6 sampai 10. Satu radio access point yang lain dapat dihubungkan pada port tersebut. VLAN trunking protocol. Fungsi dari FTP adalah memudahkan administrator dalam mengelola semua VLAN yang telah dikonfigurasikan pada sebuah Internet Box Suite. Dan dengan menggunakan fasilitas FTP, memungkinkan seorang administrator untuk menambah, mengurangi, dan mengganti VLAN, di mana informasi VLAN tersebut kemudian disebarluaskan ke semua suite lainnya di domain FTP tersebut. Dan yang terakhir adalah manfaat VLAN. Yang pertama, memindahkan workstation dengan mudah di LAN, menambahkan workstation dengan mudah ke LAN, mengubah konfigurasi LAN dengan mudah, mengontrol lalu lintas jaringan dengan mudah, dan tingkatkan keamanan. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan kelompoknya tadi. Untuk selanjutnya siapa yang mau presentasi lagi? Mas Sony mungkin? Silakan Mas. Kami dari kelompok 1, saya akan menjelaskan tentang VLAN. VLAN merupakan suatu model jaringan yang tidak terbatas pada kelengkapan jenis seperti LAN. Hal ini menyebabkan network padang konfigurasi secara virtual tanpa harus menurut Sebelumnya yang tadi sebagian sudah diupload di tugas diskusinya. Terima kasih ya untuk atensinya. Oke, kita lanjutkan ya tadi. Jadi sudah sekarang keinginan saya kita akan evaluasi kalian karena kan tadi ada nilai-nilai yang harus diselesaikan. Coba kalian buka di Google Classroom-nya, situ ada link untuk evaluasi. Kita dilihat ya. Linknya ada di ini ya, di evaluasi ini silakan dikerjakan. Waktunya 15 menit. Silakan dikerjakan.
Tulis kirim. Nah, Mas Oni kok dapat 40 ini? Konsentrasinya kurang ini ya. Biar cepat selesai Pak. Apa? Jadi remedi ya. Tak tunggu sampai tanggal 13. Linknya nanti saya share di WA ya. Oke. Oke, kalau sudah, untuk kesimpulannya hari ini, kesimpulan belajar hari ini bisa dibacakan sama Mbak Putri. Mbak Putri bisa dibacakan ya kesimpulannya. Jadi pelajaran hari ini kesimpulannya adalah sebagai berikut. Bisa dibacakan oleh Mbak Putri. VLAN atau virtual LAN adalah sebuah model jaringan yang membangun beberapa jaringan secara logikal ke dalam beberapa jalur yang berbeda tapi tetap lewat perangkat yang sama. VLAN memungkinkan beberapa jaringan IP dan jaringan-jaringan kecil subnet berada dalam jaringan switches yang sama agar komputer bisa berkomunikasi pada VLAN yang sama. Setiap komputer harus memiliki sebuah alamat IP dan subnet mask yang sesuai dengan VLAN tersebut. Terima kasih. Selanjutnya Mbak Ayus. Aku dah. Kasih kayu sih ini mang ibu. Jenis VLAN berdasarkan pemberian hak akses. Berdasarkan port, berdasarkan alamat MAC, berdasarkan protokol, berdasarkan IP subnet, berdasarkan autentikasi, berdasarkan aplikasi atau kombinasi. Jenis VLAN berdasarkan tipe koneksi. A. Trunk link, yaitu koneksi yang menghubungkan antar switch di dalam sebuah jaringan komputer. B. Access link. Jadi kesimpulannya bisa juga ini ya, dalam suatu, kalau kebutuhan sehari-hari kita hubungkan dengan kebutuhan sehari-hari, biasanya di suatu perusahaan itu terdapat beberapa divisi. Dari divisi-divisi tersebut biasanya kita pecah atau kita kelompokkan menjadi network yang lebih kecil. Kenapa? Karena kalau kita kelompokkan per divisi, keamanannya juga akan semakin kuat. Misalkan tadi kan saya sebutkan ya, di kantor itu ada beberapa divisi, misalnya divisi keuangan, divisi staff, kemudian ada divisi marketing. Nah, supaya keamanan untuk divisi keuangan, untuk kegiatannya juga aman, untuk divisi marketing juga aman juga. Nah, jadi bisa dibagi seperti itu dengan penamaan atau dengan ID VLAN 1, VLAN 2, VLAN 3, dan VLAN 4. Boleh seperti itu. Kalau nggak ada, karena saya nggak kelihatan.
Kalau nggak ada, saya akhiri ya. Silakan dipimpin doa. Mas Habib, silakan dipimpin doa. Sebelum pelajaran diselesaikan, mari berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih ya untuk materi kali ini. Insya Allah bermanfaat. Dan kita akan ketemu minggu depan di materi yakni konfigurasi atau kita konfigurasi VLAN menggunakan paket tracer ya nantinya minggu depan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.